Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Yusuf. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Program yang telah saya buat adalah program kuis ini. Mari kita buka dulu program kuisnya. Kemudian kita besarkan dulu outputnya. Pertama-tama, pada program saya di sini pengguna diharuskan memasukkan nama lengkap dengan menggunakan huruf kapital. Jadi kita masukkan dulu saja di sini nama saya. Kemudian pengguna diharuskan juga memasukkan NIM untuk data loginnya. Setelah itu pengguna akan ditanyakan apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah benar, maka pencet Y. Maka akan tampil halaman loading untuk ke menu selanjutnya. Namun kita buka ulang saja di sini. Apabila salah mengisikan nama, maka dengan mengisikan huruf N, maka pengguna akan disuruh mengisikan data diri ulang. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mengisi A, terus NIM-nya adalah 1. Nah, ini kan datanya belum benar ya. Jadi di sini saya menuliskan N, terus saya akan menuliskan nama saya yang sebenarnya. Lalu di Nah, di sini saya menggunakan perulangan. Jadi apabila yang diinputkan ini belum 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 inputan huruf Y, maka pengguna diharuskan mengulang mengisi data diri sampai mengisikan huruf Y. Setelah kita mengisikan huruf Y, akan tampil halaman loading. Setelah itu akan dialihkan ke halaman menu. Di sini dapat terlihat data dari si pengguna, yaitu nama dengan NIM. Data ini mencegah adanya human error. Jadi apabila pengguna melihat data login ini salah, maka tinggal keluar terus masuk program lagi untuk mengisikan yang benar agar rekap nilai terinputkan dengan benar. Setelah itu di sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan menu yang saya buat, yaitu saya di sini membuat kuis matematika, kuis IPA, bahasa Indonesia, dan juga bonus kuis. Dan yang terakhir per program. Oh ya, di sini saya juga menampilkan pada pojok kiri bawah itu kontak saya dan tim saya. Jadi apabila kalian para pengguna melihat atau menyaksikan bug atau error pada program kami, dimohon untuk menghubungi kami agar bug tersebut bisa kami perbaiki. Oke, kita masuk saja di sini pada pilihan quiz. Di sini saya akan mengerjakan matematika. Jadi saya pilihkan angka 1. Setelah itu saya akan ditanyakan apakah sudah siap mengikuti kuis matematika ini. Pertanyaan ini ditujukan apabila pengguna salah menginputkan pada program menu tadi. Apabila pengguna berubah pikiran hanya tinggal mengetikkan huruf N, maka akan kembali ke menu tadi. Seperti itu. Itulah saya menggunakan menu perulangan. Tapi apabila pengguna sudah siap, maka tinggal menginputkan huruf Y. Setelah menginputkan huruf Y, pengguna langsung ditampilkan soal pertama dari kuis ini. Pada kuis ini saya menggunakan if else, jadi untuk pilihan yang benar itu menggunakan if, kemudian jawaban yang salah menggunakan else if, dan pilihan jawaban yang tidak tersedia menggunakan else. Jadi apabila kita menginputkan jawaban yang benar, yaitu hasil 1 tambah 1 adalah 2, kita inputkan A, maka akan terdapat keterangan bahwa jawaban Anda benar dan Anda mendapatkan poin. Selanjutnya di sini akan jeda break. Jeda breaknya ini ditujukan agar Anda bisa membaca keterangannya terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Apabila sudah membaca, Anda tinggal mencet tombol apapun pada keyboard untuk lanjut. Saya pencet enter. Maka langsung akan ada tampil soal kedua. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba jawaban yang salah
Ini jawaban yang benar harusnya C. Nah, kemudian saya akan menjawab jawaban yang salah, misalnya D. Nah, pada saat kita salah menjawab, di sini eh, kita akan ditampilkan nilai nilai kita. Nilai kita tidak bertambah, kan masih yang tadi 10, karena kita yang jawabannya salah. Dan juga akan ditampilkan keterangan kenapa kita menjawab ini salah. Jadi kuis ini bisa digunakan juga untuk sebagai edukasi untuk belajar. Apabila kita salah, kita bisa belajar kenapa salah. Keterangan di sini adalah ingat yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan benar. Di sini kita kalikan dulu, 2 kali 2 itu 4, baru ditambah dengan 2. Jadi ya, jawaban yang benar adalah C. Dan kita lanjut saja. Nah, selanjutnya saya akan menyisikan jawaban yang tidak tersedia. Pilihan jawaban yang tersedia kan hanya dari A sampai D. Nah, apa yang terjadi apabila saya masukkan huruf selain A sampai D, contohnya W? Maka jawaban saya di sini termasuk salah. Nah, bisa dilihat sini poin saya tidak bertambah, masih 10. Selanjutnya itu akan dikasih tahu keterangan. Keterangannya juga. Keterangan cara mengerjakannya. Jadi bisa untuk edukasi juga. Jadi cara pengerjaannya adalah 20 dibagi 5 terlebih dahulu. Kemudian kemudian 3 ditambah 1, lalu hasil keduanya dikalikan. Jadi operasional matematika kan emang yang dikerjakan sebenarnya kurung dulu kan ya. Nah, yang kurung ini kita tambahkan dulu, 3 tambah 1 itu 4. Setelah itu kan sisanya tinggal 20 bagi 5 dikali 4 kan. Nah, kan kali sama bagi itu posisinya sama. Namun yang dikerjakan adalah dari kiri terlebih dahulu. Jadi 20 bagi 5 itu 4, kemudian 4 dikali 4. Hasilnya 16. Jawaban yang benar adalah D. Untuk pilihan jawaban hanya itu yang tersedia. Jadi kita percepat saja di sini. Akar 9 itu jawabannya adalah tidak ada jawaban di sini. Karena akar dari 9 adalah plus minus 3. Karena min 3 apabila dikuadratkan akan menghasilkan 9 juga. Dan poin saya di sini bertambah 10. Kita lanjut. Nah, ini adalah soal logika. Jadi di sini apabila 5830 adalah 3, kemudian 1020 adalah 2, 9081 adalah 4, maka berapakah 7153? Sebenarnya ini eh, soal yang lumayan sulit ya. Di sini kalian harus mencari polanya. Eh, kita jawab saja. Nah, saya jawab benar. Jadi ini adalah polanya menghitung bulatan yang ada pada angka yang ditampilkan. Di sini kan 0, terus 8 mempunyai 2 bulatan jadi 3, di sini 2, 0 sama 0, di sini 4, ada 9, 0 dan 8. Maka di sini tidak ada bulatannya, maka hasilnya 0. Selanjutnya ini juga berpikir logika. Eh, polanya adalah ini merupakan huruf-huruf yang simetris yang bisa dilipat jadi 2. Jadi huruf simetris lainnya adalah O. Selanjutnya ini adalah deret aritmatika. Jadi kita jawab aja di sini. Di sini tuh polanya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka hasilnya adalah 11. Kemudian di sini pola aritmatika juga, cuma ini lengkap-lengkap. 3, 6, 9, selanjutnya 12, kemudian di sini 15, 17, 19, dan 21. Kemudian ini polanya adalah dikali 3, dikurang 1, dikali 3, dikurang 1, dikali 3, dikurang 1, kemudian 14 dikali 3 adalah 40. Ini polanya adalah ditambah 0, tambah 3 kurang 1, tambah 0, tambah 3 kurang 1. Benar 5. Nah, total nilai yang saya dapatkan adalah 20. Di sini saya menampilkan predikat nilai. Karena total nilai yang saya dapatkan ada 80 dan itu merupakan di atas rata-rata, maka di sini akan ditampilkan keterangan logika Anda sudah cukup tinggi, hanya keliru atau kurang teliti saja di beberapa soal.
keterangan ini bisa diganti misalkan apabila seorang guru atau dosen ingin membuat ujian. Nah, keterangan ini mungkin bisa ditulis Anda lulus mata kuliah ini gitu. Terus ini ditampilkan datanya kembali. Terus di sini akan dipertanyakan apakah Anda ingin keluar program atau ingin kembali ke menu utama. Eh, kembali jika ingin kembali ke menu utama untuk mengisikan soal-soal selanjutnya, kuis-kuis yang lainnya, maka kita tinggal mengisikan huruf R. Nah, bisa dilihat di sini nilai saya yang tadinya 0 berubah jadi 80. Di sini untuk melihat keseluruhan nilai. Selanjutnya kita pilih IPA. Nah, tadi kan predikat nilai saya di atas rata-rata yaitu 80. Nah, pada predikat nilai saya membuat 4 kondisi, yaitu di bawah rata-rata yaitu bobot nilai 0 sampai 30, kemudian pas KKM yaitu 40 sampai 60, kemudian di atas rata-rata yaitu 70 sampai 90, dan kemudian nilai sempurna yaitu 100. Nah, untuk soalnya sama aja, eh, makanya sini saya percepat saja untuk mengisi untuk memperlihat bobot nilai yang lainnya. Saya akan menampilkan bobot nilai di bawah KKM yaitu 0 sampai 30. Maka di sini kita salahkan saja semua jawabannya. Nah, bisa dilihat di sini saya tidak mendapatkan nilai apapun karena salah semua. Kemudian eh, diberikan keterangan juga. Nah, keterangan ini juga bisa diganti untuk dosen atau guru. Misalnya Anda tidak lulus mata kuliah ini, silakan menghubungi dosen yang terkait. Kemudian di sini bisa tampilkan juga kontak dosen tersebut apabila diperlukan. Kemudian kita balik saja ke menu yang tadi. Sini nilai saya masih 0. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Sini saya akan menampilkan bobot nilai yang pas KKM yaitu 40 sampai 60. Jadi kita benarkan dulu di sini dua soal. Maksud saya 4 soal. Nah, di sini soal bahasa Indonesia itu merupakan soal kata baku. Jadi manajer atau manajer yang benar adalah manajer. Yaitu atlet atau atlet yang benar adalah atlet. Uh, mem- uh, Dalam membuat soal ini saya melakukan riset terlebih dahulu. Jadi saya melihat KBBI yang benar itu jawabannya apa. Jadi ini benar-benar bisa untuk edukasi. Selanjutnya selebriti atau selebritas, sebelah selebritas. Selanjutnya esai. Nah, sudah benar 4 jawaban, sisanya kita salahkan. Nah, bisa dilihat di sini nilai saya adalah 40. Terus eh, tampilannya akan berubah menjadi warna kuning, menandakan itu pas KKM. Terus nanti keterangannya bisa diubah menjadi nilai Anda pas KKM. Silakan menghubungi dosen yang berkait untuk mendapatkan tugas tambahan agar nilai Anda diperbaiki. Untuk keterangan tergantung si pembuat soal ingin mengisikan apa. Oke, selanjutnya untuk nilai sempurna di sini saya percepat saja. Yes. Nah, dilihat di sini uh, saya mengisikan benar semua yaitu 100. Tampilan outputnya sama hijau. Nah, ini adalah nilai sempurna. Mungkin untuk dosen bisa diganti. Selamat Anda mendapatkan nilai sempurna. Silahkan menghubungi dosen yang berkaitan untuk mendapatkan hadiah. Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu eh, saya akan kembali ke menu utama untuk melihat total nilai yang saya berikan. Total nilai yang saya dapatkan. Di sini saya mendapatkan matematika 80, IPA 0, bahasa Indonesia 40, kemudian bonus 100. Nah, apabila saya telah mengerjakan semuanya, kemudian saya ingin keluar program, maka tinggal mengetikkan angka 5. Setelah itu, maka akan tampilan seperti ini. Terima kasih telah membuka program kami. Semoga Anda sehat selalu. Stay safe. Selanjutnya tinggal mencet
tombol apapun. Nah, yang menarik dari program kami adalah setiap pengguna mengisikan soal itu akan terekap nilainya di sini. Di sini adalah catatan itu untuk guru, misalnya mahasiswa telah mengisikan kuis, maka akan tercatat langsung di sini. Kita buka saja. Nah, ini adalah beberapa yang sudah saya tes tadi. Kita scroll saja ke bawah. Nah, saya lihat di sini, tadi saya uh, login menggunakan nama Akbar Yusuf dan NIM-nya 2010-2285. Di sini terlihat nilai yang telah saya dapatkan yaitu matematika 80, IPA 0, bahasa Indonesia 40, dan bonus quiz 100. Nah, untuk tampilan rekap nilai ini sebenarnya masih belum bagus dikarenakan waktu yang sedikit. Jadi uh, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Tapi untuk melihat nilainya kita lihat saja yang paling terakhir yaitu 80, 0, 40, 100. Nah, uh, pada saya akan menjelaskan beberapa keuntungan pada program kami. Nah, misalkan yang ingin login di sini adalah dosen atau guru atau si pembuat soal yang ingin mengecek soal. Nah, tentu kan dosen atau guru tersebut tidak memiliki NIM. Jadi apabila Anda masukkan nama dosen, uh, maka pertanyaan untuk mengisikan NIM tersebut akan hilang. Contohnya di sini, mohon maaf, saya menggunakan nama Bapak Widi. Di sini Widi Hidayat. Kemudian kita pencet enter. Nah, maka tulisan silakan masukkan NIM akan hilang dan akan muncul tulisan selamat datang Pak dosen. Kemudian kita pencet yes saja di sini untuk melakukan login. Nah, yang menarik dari program kami juga adalah uh, mahasiswa bisa mengerjakan kuis. Sebenarnya bisa mereka bisa ngerjain kuis itu berkali-kali. Namun apabila misalnya guru atau dosen ingin menggunakan program kami untuk ujian gitu yang hanya boleh dilakukan sekali saja. Nah, apabila mahasiswa atau pengguna mengerjakannya 2 kali, maka itu akan terlihat pada bagian rekap nilai. Contoh, kita coba kerjain yang MTK, terus kita dapatkan nilai 10. Nah, lihat sini nilainya 10, kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita akan coba mengerjakan kembali matematika dengan nilai yang lebih tinggi. Contohnya 30. Kita dapat dulu di sini 30, ini A, ini C, ini D. Langsung kita asal. Nah, pertama terlihat dulu di sini nilainya 40. Namun apabila kita kembali ke menu utama, maka pertama kan terlihat dulu di sini 40 ya. Nah, itu untuk dosen atau guru jangan khawatir karena saat kita keluar program di sini, terus kita lihat pada bagian rekap nilai, nah itu akan kedetek. Jadi pertama, mohon maaf Bapak Widi Hidayat mengerjakan matematika 10. Kemudian dia mengerjakan lagi 40. Nah, untuk para dosen atau guru uh, ini mungkin bisa dihapus saja agar uh, terlihat kecurangan dari mahasiswa atau pengguna. Seperti itu. Kita close saja di sini. Barangkali itu saja keseluruhan dari program program saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kontak yang tersedia. Nah, tersedia di sini kontaknya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.